Iya, Ya, ya. makanya Tuhan berbicara dengan setan dan setan itu tidak bisa punya kuasa untuk mencabut nyawa manusia, tidak punya kuasa untuk ngapa-ngapain manusia tanpa izin Tuhan. Itu diizinin nama Tuhan, silakan, silakan, tapi jangan, kau nggak bisa cabut nyawanya. Artinya dia adalah bawahannya Tuhan. Kenapa? Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Dalam kitab Torah Ulangan 30 tuh ya. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan kebaikan dan kejahatan. Itu di dalam kitab Yesaya. Ose shalom uforera. Akulah yang menciptakan shalom kedamaian dan akulah yang menciptakan kejahatan. Artinya bukan Tuhan itu oke dengan yang jahat, tapi tidak. Kejahatan dan kebaikan itu diciptakan Tuhan untuk kita memilih yang baik, maka kita akan dapat pahala. Milih yang jahat, kita akan dapat hukuman. Nah, makanya setan itu adalah alat cara untuk Tuhan memberikan pahala atau hukuman lewat perintahnya dia gitu. Nah, kalau tidak ada setan, kita buat apa free will kita? Nah, kalau ada free will tanpa setan juga apa? Jadi nggak bisa. Jadi harus ada aktornya yang membuat kita dapat pahala ataupun hukuman. Nah, Tuhanlah yang menciptakan setan itu. Jadi nggak ada kerajaan Tuhan lawan kerajaan setan nih. Maka peperangan ada di surga, peperangan antara kerajaan setan dan kerajaan Allah berperang, mana ada itu, nggak ada. Karena Tuhan itu di atas semua ciptaannya, termasuk setan itu. Oke, Kan, sudah ngerti. Ya, lanjut ya pertanyaan selanjutnya ya. Tapi saya pernah mendengar ada Yahudi Samaritan, ada Yahudi Mesianik, ada Yahudi Ortodok. Berarti Bang Billy ini Yahudi Ortodok? I prefer myself just Judaism. Jadi aku menyebut diri saya hanya Yahudi saja, karena nggak mau sekte-sekte lah. Gitu. Berarti kan Rabi saya Ortodok. Rabi saya belajar sama Rabi Tovia Singer, seorang Ortodok. Saya convert di konservatif dan reform, juga Rabi saya dari reform. Jadi saya sudah banyak belajar dari Ortodok, reform dan konservatif soal sekte-sekte gitu. Menurut pengetahuan Bang Billy ini ada berapa macam-macam Yahudi yang Bang Billy tahu? Oh, banyak lah, banyak. Tapi yang terutama dua itu yang sangat berbeda. Reform, seperti namanya reform atau reformasi kembali, mereformasi ulang, dan juga ada ortodoks. Ortodoks artinya murni ya, gitu. Ada dua yang berbeda soal perintah Tuhan, pemahamannya gitu. Tapi kalau soal ketuhanan, kalau Yahudi Mesianik bukan Yahudi, nggak ada. Mesianik itu baru nongol tahun 1980. Gitu. Oke. Jangan dilanjut. Nanti ada yang tersinggung. Lanjut aja. Iya. Terus sebentar Mbak, punya hutang sama Bang Billy. Bang Billy sudah ketemu. Di Bang Billy udah di buku atau di Sefaria, Sefer Hayasa, di bagian introduction atau pembukaan ayat 7. Oke, nanti aku cek ya. Nanti dibuka. Oke. Ya, aku habis bertanya turun. Udah ada lagi yang terus bentar, masih ada lagi. Terus apakah penutup kepala, kita bilang aja lah jilbab ya, orang Indonesia kenalnya jilbab. Adakah itu suruhan untuk orang Yahudi? Oh, itu di dalam Alkitabnya ada telekung atau istilahnya bahasa Indonesianya telekung. Baca. Coba aja ketik Alkitab telekung. Oh, ya udah. Berarti sama dong sama kita juga telekung juga namanya. Oh, masa? Ya, untuk sholat itu telekung tuh, menutup semuanya tuh. Pada saat ibadah aja apa setiap hari? Kemana-mana? Pertanyaan yang bagus. Jadi perempuan itu di dalam Judaism, miswot terutamanya atau perintah terutamanya ialah menjaga seniwut atau menjaga modesty atau menjaga kesopanan di dalam berpakaian. Nah, perempuan rambutnya tidak boleh kelihatan, dia harus tertutup rambutnya, nggak boleh. Jadi biasanya orang Yahudi itu ada scarf gitu, kayak panjang tuh melilit ke atas gitu, kayak gitulah. Jadi nutupin rambutnya. Nah,
Jadi tangannya tutup segini, nggak boleh kelihatan Ya, ini, ya. tutup terus sampai di kakinya tuh sampai mata kaki gitu. Jadi nggak boleh yang namanya aurat itu kelihatan gitu. Karena hukumannya bukan main-main, hukumannya itu neraka. Oh ya udah. Kan 24 ayat 65. sepengetahuan saya nih, perjanjian lama itu kan ada yang hampir sama dengan yang Bang Billy punya kitab, ngerti lah yang entah Torah, entah Tanak itu namanya. Itu dari kejadian sampai apa yang sama? Dari susunannya aja yang berbeda. Kalau Kristenan itu susunannya dari Kejadian sampai Maleaki. Itu aja ya, yang kita sama. Kalau Yahudi berbeda susunannya dari Kejadian sampai 2 Tawarik. Nah, kenapa demikian? Karena kitab Yahudi itu dibagi Tanakh itu dibagi atas 3 bagian. Itu pertama, kan namanya Tanakh. Ta itu Torah, T-nya itu Torah, Na itu adalah Nevi'im. Dan Nah-nya itu adalah Ketuvim. Jadi Torah itu 5 kitab Musa, Nevi'im kitab para nabi, makanya di situ ada Maleaki di situ. Jadi nggak terakhir. Baru ada puisi atau syair-syair para nabi ya, terdapat di dalam kitab dari Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Syirah-Syirim sampai ke 2 Tawarik gitu. Habisnya gitu. Oke. Kan Bang Billy tadi berpendapat siapa saja bisa memeluk bilang aja lah agama ya, kepercayaan Yahudi gitu kan. Terus misal ya, bukan saya berarti mau masuk Yahudi, seandainya saya nih kayak misalnya Islam, misalnya saya Kristen mau masuk Islam harus bersahadat. Kayak misalnya Islam mau masuk Kristen harus dibaptis. Kalau misalnya saya mau masuk Yahudi, apa yang harus saya lakukan? Pasti ditanya dulu mau ngapain gitu. Pasti ditanya dulu. Mau ngapain? Ngerti nggak maksudnya? Iya. Garis awalnya. Iya. Ngerti kan? Iya, pasti ditanya dulu. Pasti kan ketika saya mau masuk agama Yahudi, mau apa? Pasti kan tanya gitu. Kalau gitu. Misalnya mau masuk surga, ya agama-agama lain juga ada surganya yang percaya lain seperti Gini Bang Billy, kan ada syarat pertama. Kamu mau masuk Kristen harus dibaptis dulu. Mau masuk Islam harus bersahadat dulu. Nah, mau masuk Yahudi mau ngapain dulu gitu. Mau apa yang harus dilakukan? Makanya mau ngapain masuk Yahudi gitu. Iya, sah jadi Yahudi kayak gitu. Maksudnya gitu. Apa yang pertama dilakukan orang luar untuk dibilang dia sudah. Yang pertama belajar Torah dulu, 2 tahun lah kurang lebih. 2 tahun di bawah bimbingan rabi biasanya gitu. 2 tahun. Di bawah bimbingan rabi baru, makanya kan sistemnya diurut dulu karena ini kan ibaratnya ini jangan marah, kan kamu Kristen. Jadi diurut dulu nih urat-urat yang udah pada meringkel, udah nggak lurus, urat-uratnya dilurusin dulu. Pertama lewat apa? Pasti belajar bahasa Ibrani karena supaya nanti bisa belajar Torah, Tanakh, jadi bisa baca Ibrani dan bisa paham teks dan konteks. Nah, habis sudah belajar itu baru nanti pada akhirnya tuh ada proses konversi lewat di mikveh atau seperti dibaptis gitu. Nah, tapi ada baptisannya juga. Iya, kalau dibaptis kan itu pakai pendeta gitu. Kalau ini enggak, merendamkan diri sendiri setelah dia 3 kali kalau nggak salah ya. 3 kali pertama dia merendamkan diri itu harus di laut atau di sungai atau ada kolam khusus untuk mikveh namanya, kolam mikveh. Nah, dia nyelamkan diri, baru dia ngucapin Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad, Shechianu Vekiamanu Basman Hazeh. Nah, baru dia sah secara ofisial jadi Yahudi dan harus ada 3 saksi yang melihat, yaitu 3 saksi biasanya oleh 3 rabi yang menjadi saksi, karena 3 rabi itulah yang mengajarkan dia Torah gitu. Oh, seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, makasih jawabannya Bang Billy. Saya turun dulu. Oke. Besok-besok lanjut lagi. Siap. Lanjut, Kang Moshe gimana tadi?
Bang Billy, saya mau nanya, boleh? Jadi ya kebetulan anakku sudah tidur, jadi saya sudah ambil HP-nya ya. Tadi ya di Sefer Hayasar di bagian introduction atau pembukaan ayat 7 ya, mulai ayat 7. Itu dikatakan itu. Bisa dibuka Midras ya. Bentar ya, Midras. Midras Sefer Hayasar. Berarti buku orang bener ini ya maksudnya ya? ya, kitab ya, buku orang benar. Atau saya share screen atau saya bacakan saja? Boleh baca aja. Baca aja ya, biar soalnya kalau saya share screen langsung ini apa jaringannya jelek, berat. Nanti bisa dicek teman-teman, download aja aplikasi Sefaria ya, atau ke web situs resminya Judaism salah satu. Kemudian nih ya. Nih. Sefer Hayasar. Nah ini bahasa Inggris saja ya, soalnya Ibraninya gundul ini. Iya. And the three angels, ini apa? Sefer Hayasar bagian, bentar Bang Willy. Oh ini bukan introduction ini. Bentar ini masuk ke ayat, bukan introduction. Saya buka introduction dulu. Introduction. Cek berapa itu? Introduction, pembukaan ya, ayat 7 ya. Atau nomor 7. Oke. Nah ini jadi sejarah beda Bang Billy menurut Kristen dan menurut Yahudi. Ini menurut Yahudi. Saya bacakan ya. Ini Bang Billy. And in the books of Asmoneans, pada bukunya Asmonean, which are extant in our hand, yang mana ada di tangan kita. Maksudnya termasuk salah satu kekayaan perpustakaan Yahudi ya. We find it written that in the days of Ptolemy, ya kan? Bahwasanya kami menemukan it written, bahwasanya di sana tertulis that in the days of Ptolemy, pada masa-masa kehidupan Raja Ptolemy, the king of Egypt, Raja Mesir, the king ordered his servants to go, dia meminta para pelayannya untuk pergi and collect all the books of law, dan mengkoleksi atau mendapatkan atau mengumpulkan buku-buku dari hukum. Ya Bang Billy ya. Bang Billy tahu bahasa Inggris ya. Jadi saya terjemahnya nggak ngaco ya. Jadi kalau ngaco tolong dilurusin aja gitu. Oke, all the book of law and all the book of history, dan semua buku sejarah, oke? That were to be found in the world, yang mana terdapat pada seluruh dunia. In order that he might become wise by their instruction, dengan tujuan supaya dia raja ini menjadi bijak dengan instruksinya, ya, menjadi raja yang bijak karena perkataannya. To inquire and investigate the manners of the world, dan juga untuk menaklukkan, inquire and investigate, dan menginvestigasi atau mendalami the manners of the world, makna-makna yang terkandung dalam dunia atau ilmu-ilmu lah gitu kan. And of all these books he desired to compile one book embracing all the laws. And of all this book, dan dari semua buku tadi, he desired to compile, dia berkeinginan untuk mengumpulkan one book menjadi satu buku, embracing all the laws, untuk mencakup seluruh hukum, rules and regulation of the world, aturan dan tata tertib untuk dunia. Kan dia memang berkeinginan untuk menguasai dunia, tujuan si Ptolemy. As they are needed in the social relation, sebagaimana kebutuhan kita pada sebagaimana kebutuhan mereka dalam hubungan sosial of mankind, dari hubungan manusia, throughout the world, untuk mencakup seluruh dunia. Jadi Raja Ptolemy ini ingin dia itu terkenal dalam pergaulan dunia, bukan di kawasan. Ya mungkin kalau hari ini Amerika dan Rusia gitu Bang Bill ya, pengaruhnya. So that justice might be dispensed in due war, agar keadilan might be dispensed in due war, agar keadilan itu terwujud daripada kebijakan dia, bukan dari orang lain. Jadi karena dia gitu. And they had gathered together 965 books, dan dia berhasil mengumpulkan
665 book, 675 ya. Sorry, 60 berarti 65, 665 buku. And bringing them to the king, dan pelayan-pelayan tadi membawanya ke hadapan raja. He ordered them to go and collect some more to the number of 1,000 books. Nah, ketika mereka hadir di hadapan raja, raja minta supaya tolong digenapi menjadi 1.000 dari 665. Raja kurang puas. And so they did. Dan akhirnya mereka melakukan. Nah, perintah raja dilakukan. And soon after, some of the persecutors of Israel came before the king saying, tadi yang saya katakan. Dan kemudian ada beberapa kelompok penasihat raja yang dulunya adalah mantan orang-orang yang mempersekusi orang Israel. Ya. Came before the king, menghadap ke hadapan raja, oke? And saying, dan mereka berkata, oh our king, wahai rajaku and our lord dan penguasaku, what for dost thou put thyself to so much pain in the matter? Kenapa engkau mempersulit dirimu dalam proyek ini? Ya kan? Send some of the prince to Jerusalem. Kirimkan jenderal-jenderalmu atau para punggawa pasukanmu ke Jerusalem. Unto the Jews, kepada orang-orang Yahudi, Bang Bill ya. That they should procure for thee the book of their laws, agar mereka memberikan kepada Anda buku hukum mereka, which was written, yang mana tertulis, for their use, yang mereka gunakan, according to the words of God, yang itu adalah hasil daripada firman Tuhan, bukan perkataan manusia, through their prophets. Nah, yang diwahyukan kepada para nabi mereka. Oke, ini belum selesai. Ini bagus pembahasannya. And in reading that book, thou wilt be enlightened concerning law and judgment as thou desirest. And in reading, dan pada saat engkau membacanya, that book, buku itu, thou wilt be enlightened, engkau akan mendapatkan rasa manis yang luar biasa dari bacaan, oke? Ini firman. Concerning law, yang mengandung hukum, and judgment, dan keadilan, as thou desirest, sebagaimana yang kau inginkan. Oke? Lanjut. And the king listened unto their words. Dan raja mendengarkan dan menerima saran ini. And he sent his messenger, dan raja mengirim utusannya unto the Jews, kepada orang-orang Judaism, and they sent him this book instead of their book of the law, dan dengan tujuan agar mereka mengirimkan buku hukum, yaitu Torah. For they said, sebab mereka berkata, we are not permitted to surrender the book of the Lord our God into the hands of the Gentiles. Namun para rabi di Yerusalem mengatakan bahwa buku kami, Torah ini bukan untuk gentil, bukan untuk goyim. Oke. Jangan marah, memang ini kenyataan gitu. Oke, ayat 8 saya baca ya, ayat 8. Biar nanti dapat konteksnya. And when this book came into the possession of King Ptolemy, ketika buku yang diberikan oleh para rabai datang di hadapan Ptolemy, he read, dia membaca it carefully, dengan sangat hati-hati. And he was greatly pleased thereby, dan dia merasa terkejut dengan apa yang dia dapati. And he examined it in his great wisdom, dan dia merasa dalam wisdom, keberkahan yang luar biasa. Dan dia mengujinya dengan hikmatnya itu. Terus? Oke. Oh iya. And he examined it in his great wisdom. Oke. And searching assiduously. Jadi emang dia dicek lagi dengan kepintarannya, dia dicek lagi, nggak percaya terus. Cek lagi ulang-ulang ya. Oke. Memurojaah berarti kalau di Islam ya, membaca ulang. Memurojaah. And searching assiduously, he found therein all the desire to know. Dari buku tadi yang bukan Torah, dia merasa dia mendapat apa yang dia inginkan selama ini. Padahal ini buku sekunder, belum buku primer. Baru Torah CP Alpha ini ya, belum Sepiktav. And the king abandoned all the books collected for him. And the king abandoned all the books collected for him. Dan dia merasa senang dan menjaga terhadap buku-buku yang dia dapatkan, and gave praises unto them, dan dia memberikan penghargaan kepada mereka, ya kan, that had advised him to procure the book of the Jewish law, kepada para utusan tadi yang telah berhasil membawa buku ini.
And after some time, dan setelah beberapa waktu, the enemies of the exiled Jews, orang-orang yang memusuhi Judaism tadi, discovered that the Israelites had not forwarded to the king the right book of their laws. Mereka menyadari bahwa yang dia kirim bukan Torah Sebiktaf, tapi Torah Sebialpe, atau tafsirannya saja. And coming before the king, they said, dan mereka kembali menghadap raja dan berkata, may it please thee, oh king our Lord, jika raja mengizinkan, wahai penguasaku, but the Jews have taken advantage of thee, bahwa mereka telah melakukan tindakan perlawanan kepada anda. For they have not given thee, sebab mereka tidak memberikan buku kepada anda, the book of their law, sebagai hukum utama mereka, of which we have spoken unto thee, yang mana mereka katakan pada perkataan mereka. But another book that was in their possession. Tapi ini adalah buku lain yang mereka miliki. Paham ya Bang Billy ya? Betul ya? Terjemahannya. Oke. And now, dan sekarang, O king, wahai raja, send word unto them in Jerusalem. Kirimkan surat kepada mereka di Jerusalem, that they forward unto thee, agar mereka kembali kepada mereka, the genuine book of the law, memberikan buku yang terjamin dari law-nya, dari hukumnya, bukan tipu-tipu. For from it thou wilt learn by far more wise lesson, supaya anda lebih jauh bijak daripada yang ini. Dan thou has obtained from this book, ya kan? Dan anda akan mendapatkan manfaat dari buku ini. And when the king heard, ketika raja mendengar their words, perkataan mereka, he was exceedingly, dia sangat tertarik. Brought at the Israelites, and his anger kindled within him, dan dia menjadi marah terhadap mereka. And so, dan selanjutnya, he again sent messengers to Jerusalem. Mereka mengirim utusan, raja mengirim utusan lagi ke sana, ya, to bring him the real book, untuk membawakan buku yang sebenarnya of the law from Jews, daripada buku hukumnya Judaism. But the king was afraid lest the Jews might deceive him again. Tapi raja khawatir akan ditipu dua kali. Therefore he concluded to get the advantage over them this time by cunning. Karena raja mensiasati dengan tipuan, cunningnya, dengan kelicikan. And the king summoned into his presence the 70 elders of Jerusalem and placing them into 70 different houses. Nah, raja memanggil sekitar 70 orang tua atau para rabai dan menaruhnya di different houses, di 70 rumah yang berbeda. He ordered every one of them, dan dia meminta kepada setiap seorang dari antara mereka to write separately a copy of their law, untuk menuliskan ulang, ya, bukan untuk menerjemahkan, ya. To write, bukan to apa? Translation, ya, bukan to translate. Ya, but to write separately, untuk menuliskan ulang secara terpisah a copy of their law, kopian daripada buku mereka. So that there be in it not the less change or alteration from the original. Yang mana tidak ada perbedaan dengan original mereka, antara satu dengan yang lain, kan 70 orang. And the Spirit of God, dan Ruah Elohim, ya, Spirit of God, came over the 70 elders, mendatangi kepada 70 penatua. And they wrote each his copy, so that the 70 books were precisely one like the other. Nah, sehingga dengan kuasa Ruah Elohim tadi, setiap buku tidak ada perbedaan, sehingga para penatua ini nggak jadi dibunuh, karena nggak ada yang berbeda, berarti kan nggak bohong gitu kan? Nah, without the less addition of reduction, sebagaimana yang diinginkan oleh raja. And that result, the king rejoiced exceedingly. Lalu raja sangat senang. And he bestowed great honors, dan dia memberikan hadiah yang sangat besar upon the elders, kepada orang-orang penatua tadi, and upon all the Jews, dan kepada seluruh Jews, semuanya dikasih hadiah, Bang Billy. And he forwarded rich offerings, dan dia memberikan banyak kekayaan and presents, dan penghargaan to Jerusalem as it is written, sebagaimana tertulis dalam sejarah kami. And when the king died, nah, ketika Raja Ptolemy meninggal, the wise men of Israel, para orang-orang bijak, para haham, wise men, God cunningly around his son, melakukan tindakan balasan yang curang kepada anaknya raja, and abstracted from his treasury all the 70 book of the law, dan berhasil
mengambil Oh, berarti cuma Sefer Hayasar doang yang bentuknya adalah oral ya? Yang pertama. enggak, yang ditinggalkan kepada mereka, yang tertinggal. Enggak, yang pertama kan bukan Torah Sebiktar yang pertama tadi kan. Sefer Hayasar doang, yang raja merasa wise gitu kan, wise gitu. Commentary of the Torah itu. Iya. Oh, berarti Ptolemy memang terjemahan dong. Iya, gitu Bang Billy, silakan di. Kadang nona Ptolemy ini. Makanya Septuaginta yang benar yang asli kan itu hanya 5 kitab Musa. Nah, namanya aja Septuaginta menghasilkan apa? Pentateuch, Pentateuchos Yunaninya. 5 gulungan. Itu membuat Septuaginta juga ya. Sebenarnya dibilang Septuaginta nggak pas karena Septuaginta artinya kan 70 tua-tua ya, 70 tua. Dia menghasilkan Pentateuch. Sebenarnya kalau dibilang Septuaginta nggak cocok, tapi kalau Greek translation cocok. Nah, kayak Onkelos juga menulis Greek translation, Torah ke dalam Greek translation gitu. Nah, itu kerjaan itu setelah 5 kitab Musa itu 2 abad setelahnya barulah ada orang-orang Kristen itu mengumpulkan atau menerjemahkan yang lainnya, kayak misalnya Yosua sampai ke kitab-kitab nabi-nabi semua. Makanya kalau dibilang Septuaginta, kitabnya Matius, kitabnya Yesaya, jadi kita orang ketawa lah, gimana saya Septuaginta tuh nggak ada Yesayanya. Septuaginta Di situ kataf atau tutargum apa letargum apa lekataf gitu. Kalau Ayat berapa? Ayat 8. Oke, Bang Billy. Sya'amernu lah ki sefer akhir syahayah beyadam Celahu. Nah, tetapi para rabi memberikan kepada mereka sefer akhir, buku yang lain leyadam yang ada di tangan mereka, Selaho lah, dan mengirimkannya kepada dia, kepada raja. Aval selah lahem, yislah sefer to apa ya? Toratam bi mimenna timza me buksah wayoter mehasefer asher selaho lah we keshama hamelech et devarehem kasaf ke Ini apa ini? Coba lihat ini apa ini? Sabar. Meot be Israel wehema be arahbu. Raja merasa tertipu karena ternyata buku yang dikirimkan bukan Torah, maka dia bearah menjadi berperasaan. Sekarang kita uji. Kalau memang Septuaginta itu cuman dituliskan, bukan diterjemahkan ya. Nah, sekarang kita uji di sini. Pernyataan dan penegasan. Kalau namanya karya targum, Bang Billy, sekalipun ditargumkan oleh para zikanim seperti Rabbi Eliezer, Rabbi Hurkanus, Rabbi Onkelos, tetap karyanya dibilang targum. Iyalah. Nggak bisa dibilang karya Torah, itu nggak bisa. Targum. Gitu loh. Yunani Onkelos itu, karya Torah itu diambil oleh Origen gitu. Nah, di sini dikatakan begini. Behan khal alion goyim ya, behafrido benai Adam Yasef ya, gevulot ammim lemishpar benai Israel. Nah, benai Israel dalam Mesora.
Kemudian kalau kita baca lagi dalam Septuagintot, ya. Nah, bisa Bang Indra bantu dibacakan? Biar Bang Indra yang baca, jangan saya yang baca. Biar ada yang percaya. Hote diemerizen ho obsistos etne ho os diesteiren uhios Adam estesen oria etnon kata aritmon angelon teo. Nah, di sini angelon teo, ya. Di sini menjadi Immanuel, Parthenos, ya kan? Nah, sedangkan dalam teks Mesora mengatakan seperti ini, lakhan yitten Adonai hu lachem ot hinne ha'alma hara weyoladet ben vekarachmo Immanuel. Nah, ha'alma, ya, ternyata ini bukan perawan, tong. Perawan itu betullah. Ini alma ini maksudnya perempuan muda. Gitu. Belum tentu perawan. Alma. Tapi Gitu. kalau betula itu perawan. Nah, sedangkan kita lihat, ya, kita lihat lagi. Coba apa ini Rifka ketika diambil oleh Eliezer sebagai istrinya Yishak, itu dia juga betula. Coba. Enggak apa-apa. Yang Eliezer. Oke, kalau Bang Eliezer Indra lupa enggak? menjemput Rifka. Bang Indra lupa enggak apa-apa. Oke. Rifka di sumur. Dia bertemu Rifka di sumur. Oke, nggak apa-apa. Kan Bang Indra udah lupa ayat kan, biar Bang Indra dikatakan asumsi, ya. Nah, Ya. kita lihat di sini di dalam Lukas pasal 1 nomor 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga bla bla. Nah, nama perawan itu Maria. Nah, ada 2 kali kata perawan di sini. Perhatikan Lukas pasal 1 nomor 27. Kita buka dalam Lukas pasal 1 nomor 27. Dalam bahasa Ibrani. Lukas pasal 1 nomor yang ke 27 dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, dikatakan begini. El betullah meoreset le ismi beit David ushemo Yosef veshem habbetullah Miriam. Betullah. Nah, betullah inilah baru bisa dikatakan perawan alias virgin. Tapi Nah, ini terjemahan ini Bret Hadassah ini terjemahan. ya maksudnya kita Berarti komparasi teksnya maksudnya. Terjemahan. Jadi mereka juga mempermainkan dalam terjemahan Ibrani. Permainkan. Coba baca yang itu yang si Lea itu. Lea. Oh, siapa sih? Lea anaknya. Rifka. Bukan yang diperkosa itu Dina. Masa Parthenos juga perawan? Kan nggak masuk, padahal dia udah nggak perawan. Itu di berapa ya? Bentar. Parthenos. Nah, ini. Ini. Kejadian 34 nomor 2. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi. Mana ya? Ada yang dibilang situ Dina Parthenos. Ya, tapi saya lupa di ayat berapa sih itu, kejadian berapa gitu.